Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Purnama, dan di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Sekarang kita menginjak kepada pembahasan awal untuk ilmu nahwu. Di sini ada babul kalami. Nah, sebelumnya saya akan melogot terlebih dahulu, dan logotnya saya akan menggunakan bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami ari ieu eta bab kalam. Al kalamu ari ngaran kalam, huwa eta ari kitu kalam teh al lafdu eta lafad al murakkabu anu dirangkep-rangkep al mufidu tur anu maedahkeun mere paedah bil wadni kalawan wado gitunya. Wa aksamuhu jeung ari pirang-pirang bagian kalam salah satu eta aya tilu ismun nyata kajina kalimat isim wa fi'lun jeung kaduana kalimat fi'il. Waharpun jeung katiluna kalimat huruf jaa anu datang itu kalimat huruf limaknan pikeun makna atau kana makna. Falismu atu ari kalimat isim yoropo eta bisa dikanyahokeun itu isim bil khofdi ku khofad wa tanwini jeung ku tanwin wa dukhulil alifi wal lam jeung ku asupna alif lam wa hurufil khofdi jeung ku pirang-pirang huruf khofad. Wa ya jeung ari tu huruful khofdi teh min eta min wa ila jeung ila wa an jeung an wa la jeung ala wa fi jeung fi wa rubba jeung rubba wal ba'u jeung ba wal kafu jeung kaf wal lamu jeung lam wa huruful qasami wa hurufil qasami jeung asupna pirang-pirang huruf qasam. Wa ya jeung ari tu huruful qasami teh al wawu eta wawu wal ba'u jeung ba wa ta'u jeung ta wal fi'lu jeung ari kalimat fi'il yurapu eta bisa dikanyaokeun itu kalimat fi'il bi qad ku qad wa sini jeung ku sin wa saupa jeung ku saupa wa ta ita nisi jeung ku ta tanis asakinati anu sukun. Wal harfu jeung ari kalimat huruf ma eta perkara kalimat la yaslu anu teh lulus mausar tanah itu mah naon dalilul ismi ciri isim wala dalilul fi'li jeung teu ciri fi'il gitunya. Jadi pembahasan pertama adalah bab kalam. Bab kalam ini, definisi dari bab kalam adalah wahwa majtama'a fihi quyudul arba'ati. Nah, gitunya. Jadi sesuatu kalimat yang pada kalimat tersebut kumpul 4 syarat atau 4 qaid. 4 qaid tersebut adalah lafad, murakkab, mufid, dan wado. Nah, sebelum kita paham apa itu kalam, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu lafad, murakkab, mufid, dan wado. Definisi dari lafad itu adalah wahwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Nah, di syarahnya ada. Jadi lafad itu adalah suara yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Contoh seperti lafad Zaidun. Zaidun yang saya ucapkan itu termasuk kepada lafad. Mengapa? Karena lafad Zaid ini merupakan suara Zaidun. Suara juga terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, huruf zai, ya, dan dal. Bagaimana jika ada suara tapi tidak terdiri dari huruf hijaiyah seperti suara kentut? Kalau menurut ulama fikih itu bisa disebut kalam, tapi menurut ulama ahli nahwu kentut itu tidak termasuk kepada lafad. Mengapa? Karena kentut itu merupakan suara tapi tidak terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Atau sebaliknya terdiri dari beberapa huruf hijaiyah tapi bukan merupakan suara. Seperti contoh kita menulis surat. Misalkan surat cinta atau surat apa saja, itu surat itu terdiri dari huruf hijaiyah tapi bukan berupa suara, maka itu tidak bisa disebut lafad. Maka kesananya juga tidak akan bisa disebut kalam karena tidak cumpon sebagai lafad. Kemudian yang kedua ada murakkab. Murakkab itu kalau dalam bahasa Sunda rangkep-rangkep atau suatu kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat. Misalkan seperti lafad arkanul islami khamsatu. Nah, itu murakkab. Arkan kalimat isim, al kalimat huruf, Islam kalimat isim, khamsatun kalimat isim. Jadi ada beberapa kalimat, itu murakkab. Kemudian yang ketiga ada mufid. Kalau mufid itu wahwa ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami alaiha. Sebelum kita menginjak kepada arti dari definisi tersebut, mufid dalam kalam obrolan, ketika kita ngobrol itu ada 3 rukun. Yang pertama ada mutakalim, ada mukhotob, dan ada goib. Mutakalim orang yang berbicara, mukhotob orang yang diajak berbicara, ada goib orang ketiga. Nah, ketika mutakalim berbicara, kemudian mukhotob mendengarkan, dan ketika mukhotob mendengarkan obrolan-obrolan dari mutakalim, itu mukhotob paham, sehingga mukhotob tidak ada pertanyaan dari obrolan yang diobrolkan oleh si mutakalim. Nah, itu mufid. Atau secara singkatnya, mufid ini ketika ada mubtada, kemudian ada khobarnya, fi'il ada fa'ilnya, jumlah syarat ada jumlah jawabnya, atau jumlah tolab ada jumlah jawabnya. Itu dari mufid.
Kemudian yang terakhir ada wado. Nah, yang keempat ada wado. Nah, wado ini ulama memiliki dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, wado di sini adalah al-qasdu atau ada yang dimaksud. Jadi percuma saja ketika lafad, murokab dan mufid sudah ada, tapi tidak ada yang dimaksud. Tidak ada yang dimaksud ini gimana maksudnya? Seperti misalkan di sini ada contoh kakalamin naimi, seperti ucapan orang yang sedang tidur. Misalkan orang yang sedang tidur itu ngigau. Ngigaunya itu menjelaskan arkanul islami khamsatun. Jadi menjelaskan sedetail-detailnya bahwa rukun Islam itu ada 5, kemudian yang 5 itu disebutkan satu persatu, tapi keluar dari omongan yang sedang tidur, orang yang sedang tidur. Maka itu tidak ada yang dimaksud, karena itu dia berbicara tidak dengan siapa-siapa, maka itu tidak bisa disebut wado. Nah, itu jadi ada yang dimaksud. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, wado itu adalah al-arabi atau bahasa Arab. Jadi percuma saja kalau misalkan lafad, murokab, mufid ada yang dimaksud, itu sudah kumpul semua, tapi tidak merupakan bahasa Arab, maka itu tidak bisa disebut kalam. Misalkan ngobrolnya dengan bahasa Sunda atau bahasa Inggris, seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa maudu ilmu nahu itu bahasa Arab. Maka ketika obrolan menggunakan bahasa Sunda, ya walaupun lafad, murokab, mufid dan wado itu kumpul, nah itu tidak bisa disebut kalam. Dan sekarang kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu tentang pembagian kalimat. Jadi kalimat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kalimat isim, yang kedua ada kalimat fi'il, yang ketiga ada kalimat huruf. Ada. Nah, jadi secara singkatnya kalimat isim itu adalah kata benda, kalimat fi'il kata kerja, dan kalimat huruf itu kata penghubung. Adapun definisi dari kalimat isim itu adalah di syarah ada wawa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Jadi kalimat yang mempunyai makna dan tidak disertai dengan zaman, meskipun zaman madi, zaman istiqbal atau zaman hal, itu tidak disertai dengan zaman. Contoh seperti lafaz baitun, rumah, babun, pintu, subakun, jendela, jidarun, dinding. Nah, itu kalimat yang mempunyai makna tapi tidak disertai zaman. Yang kedua ada kalimat huruf. Kalimat huruf ini definisinya wawa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'an. Jadi kalimat huruf ini adalah kalimat yang mempunyai makna dan disertai zaman. Contoh seperti lafaz nasoro, telah menolong, yansuru, sedang menolong. Nah, gitu. Jadi ada zaman telah dan juga zaman sedang atau zaman akan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada kalimat huruf. Nah, kalau kalimat huruf itu wawa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Jadi kalimat yang bisa mempunyai makna jika disandingkan pada kalimat yang lainnya. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang tanda-tanda yang masuk pada kalimat yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama ada khofad. Mengapa khofad jadi tanda kalimat isim? Karena khofad ini tidak masuk pada kalimat fi'il, apalagi kalimat huruf. Yang kedua ada tanwin. Itu tanwin yang masuk pada kalimat isim ada 4. Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Kemudian yang ketiga ada wadukhulil alifi walami, masuknya alif lam. Ketika ada kalimat yang padanya terdapat alif lam, itu tidak samar lagi, itu pasti itu kalimat isim. Contoh seperti lafaz fil ardi, al ardi lah itu ya. Kemudian yang keempat ada huruf khofad atau huruf jar. Itu huruf jar pasti itu masuknya pada kalimat isim, maka huruf jar ini menjadi tanda untuk kalimat isim ya. Contoh seperti lafaz ilal masjidi, al masjid, ini kalimat isim karena dimasuki al juga dimasuki huruf khofad fi. Nah, huruf khofad itu atau huruf jar itu ada 9, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, itu tanda-tanda untuk kalimat isim. Yang kedua ada tanda-tanda kalimat fi'il. Ada 4. Qad, sin, saufa, dan tak tanis. Nah, dari 4 tanda ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang mukhtas. Yang mukhtas itu sin dan saufa, mukhtas lil mudhari'i. Jadi khusus masuk pada fi'il mudhari. Dan tak tanis sakinah. Tak tanis sakinah ini mukhtas lil madi. Jadi khusus
terapnya itu pada fiil madi. Kemudian yang goer mukhtas yang kadang masuk pada fiil mudhari, kadang masuk pada fiil madi, yaitu qad. Qad yang masuk pada fiil madi disebut qad litahqiq, logatnya menjadi nyatana. Kalau qad yang terap yang masuk pada fiil mudhari itu qad litaqlil, itu logatnya itu terkadang atau sok rajin dalam bahasa Sunda namanya. Itu tanda-tanda kalimat fi'il. Dan yang terakhir ada kalimat huruf. Nah, jika ada orang yang bilang bahwa kalimat huruf itu tidak memiliki ciri, maka itu bohong. Karena kalimat huruf itu memiliki tanda, dan tanda dari kalimat huruf itu adalah tidak memiliki tanda. Saya kasih ibarat antara huruf jim, ha, dan kho. Ibarat jim ini kalimat isim memiliki tanda titik di tengah. Kemudian kho itu ibarat kalimat fi'il memiliki tanda titik di atas. Dan ha itu tidak memiliki tanda. Nah, dengan tidak adanya titik pada ha itu menjadi ciri, menjadi tanda bahwa huruf yang seperti itu, yang tidak memiliki tanda itu adalah huruf ha. Nah, ibarat kalimat huruf juga seperti itu.